Selamat datang di Jadi Manusia TV. Pertanyaannya sekarang, berarti yang disebut Masjid Al-Aqsa dalam Al-Quran itu tentu bukan ini. Itu hanya bayangan orang-orang Muslim bahwa rumah ibadah itu dulunya sama, padahal tidak seperti kenyataan. Yahudi punya dua pola ibadah. Yang pertama pola ibadah korban yang ada di Bait Allah, yaitu dulu tempatnya ini. Kemudian ketika Bait Allah itu dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 tanggal 5 Agustus, maka sampai sekarang orang Yahudi memperingati tanggal 9 bulan Ab yang namanya Tis'a B'Av sebagai hari raya perkabungan. Mereka berpuasa dan dokumen itu disebutkan dalam Megillot Ta'anit, gunungan berpuasa setiap tanggal 9 bulan Ab yang bertepatan dengan 5 Agustus tahun 70 Masehi. Makanya tinggal tembok yang tersisa di tembok barat yang besok kita kunjungi atau kapan kita kunjungi, di situ sebetulnya namanya dalam bahasa Ibrani Hakotel Hamarif, artinya tembok barat. Tetapi karena orang-orang bukan Yahudi lihat bahwa orang Yahudi suka meratap-ratap di situ, menangisi itu Bait Allah yang hancur, orang luar Yahudi menyebutnya tembok ratapan. Orang Arab menyebut Haitun al-Mubaka. Bagi orang Kristen dia membaca Injil Markus, kamu melihat bangunan yang megah ini. Akan tiba saatnya satu batu pun tidak terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan. Karena bagi orang Kristen, Bait Allah yang sesungguhnya itu adalah Kristus sendiri. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana sejarah ini secara runut bisa kita pahami. Dan yang terakhir, ketika dia menyebut masjid, sekarang ini ada kebingungan yang luar biasa di kalangan teman-teman yang berziarah ke sini. Lalu kalau masjid ini baru dibangun tahun 705, sedangkan Nabi Muhammad meninggal tahun 632, lalu kemana apa Isra Mi'raj itu terjadi? Ya? Makanya dari pandangan Cak Nur, semuanya ini masjid, asalkan tempat untuk bersujud itu masjid, tidak perlu harus bangunan. Pandangan pertama gitu. Yang kedua, yang disebut Masjid Al-Aqsa itu semua komplek ini disebut Masjid Al-Aqsa. Tapi pertanyaannya, karena kata masjid itu kata tunggal, bukan masjid kata jamak. Jadi kadang-kadang memang narasi teologis tidak selalu cocok dengan fakta historis. Karena kita dari awal tidak pernah mengklaim sesuatu secara bombastis ya. Misalnya ada geser-geser sedikit tentang letaknya gereja Sabda Bahagia, itu tidak ada masalah. Karena ternyata apa? Ya memang waktu zamannya Antonio Barluzzi belum ada penggalian arkeologis yang lebih mendalam lagi. Semoga apa yang kita bisa lihat di sini semakin membuat kita lebih bijak dalam melihat perbedaan, tetapi juga bagaimana iman kita tetap memiliki akar sejarah. Kita beruntung bahwa kita bisa masuk ke tempat ini. Tidak tiap grup bisa masuk di tempat ini. Bahkan sebetulnya harus saya katakan, sekalipun kemarin kita telat masuk ke Kapernaum tidak pernah heboh seperti Dome of the Rock. Jadi tempat ini sebetulnya tempat yang menurut saya sangat penting